Amazing for amazing class. Ayo belajar bersama di SDIT Alam Nurul Islam. We are Solih Ilmuwan Pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Solih Ilmuwan Pemimpin. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain amma ba'du. Ya, apa kabar anak-anak kelas 4, 4A, 4B, dan 4C? Semoga anak-anak hebat di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Oke, kali ini pada kesempatan kali ini Ustazah Nesya ingin berbincang kepada anak-anak kelas 4. Kemarin Senin Spirit yang lalu sudah diisi oleh Ustadzah hebat kelas 4. Ada Ustadz Sutri, ada Ustadzah Uul, ada Ustadzah Sri, ada Ustadzah Melisa, ada Ustadz Ade. Dan kali ini Ustazah Nesya juga ingin ngobrol sama kalian, ngobrol melalui video Senin Spirit. Ya, kemarin kita sudah belajar ya dari kakak-kakak dari WWF Indonesia. Belajar apa itu? Kita diajak belajar tentang kelestarian sumber daya alam. Yang kemarin yang difokuskan kepada hewan dan lingkungan. Nah, kemarin juga kita sudah dijelaskan bagaimana apa sih akibat dari perbuatan-perbuatan yang tidak bijak dalam mengelola alam semesta. Contohnya kemarin juga kalau misal ada hewan, ada binatang yang habitatnya kita rusak, kemudian binatang tersebut bisa kehilangan habitat tersebut. Habitat itu apa sih? Ada yang tahu kan? Oke, habitat itu kan tempat tinggal makhluk hidup. Kayak misal habitatnya si gajah. Gajah itu ada di hutan. Kemudian kalau hutannya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian pohon-pohonnya ditebang, dan gajah-gajah itu pada berlari ke rumah-rumah warga. Siapa yang dirugikan? Adalah manusia itu sendiri. Padahal orang-orang di sekitar situ belum tentu loh yang melakukan penebangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga ternyata akibat dari penebangan hutan tersebut atau merusak lingkungan sekitar yang sudah ada, itu tidak hanya hewan-hewan aja tapi juga manusia. Apa sih akibatnya? Sekarang contoh, ada banyak sekali longsor yang ada di dunia, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Ada angin topan, kemudian juga ada polusi udara yang sudah melanda dunia. Kemudian juga ada tanah longsor tadi udah ya. Kemudian ada banjir dan ada kejadian-kejadian alam yang sebenarnya itu unpredictable. Jadi kita kadang tidak berpikir bisa terjadi ya hal seperti itu ya. Terjadi ya di dunia ini ya, terutama di Indonesia, di sekitar kita. Itu terjadi karena kita sebagai umat manusia yang sebenarnya adalah khalifah di muka bumi ini, kita adalah pemimpin diri sendiri. Kita harusnya sadar bagaimana caranya kita merawat bumi sehingga bumi bisa tersenyum kembali. Nggak bumi yang sekarang buminya sedang sedih nih karena banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita membuat bumi itu kembali tersenyum dengan cara-cara kita, dengan langkah baik kita, dengan langkah-langkah kecil kita, langkah dimana yang bisa menyelamatkan bumi. Contohnya apa aja? Contohnya misal kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak tidak meninggalkan, misal nih sedang mencuci kemudian lupa keran airnya tidak dimatikan, itu airnya mubazir. Kemudian juga ketika kita yang seringnya lupa adalah mematikan lampu. Coba kita setiap kali kita mau pergi keluar kamar, kita mau pergi keluar rumah, kita cek dulu lampu mana yang masih hidup. Biasanya kan kita meninggalkan saklar yang masih hidup, kemudian dimatikan. Kemudian juga menghemat
energi listrik melalui misal nih kalian lupa nggak nyabut charger handphone. Kalau misal itu bisa kita cabut, kita sudah bisa menjadi makhluk hidup manusia yang bertanggung jawab. Itu kemudian juga selain itu juga kita harus menghemat yang namanya kertas. Kalau misal kita tidak berkepentingan gitu dengan menggunakan kertas, kita meminimalisir penggunaan kertas tersebut. Selain itu di pekan besok 2 pekan di energi kebaikan kita juga akan diajak belajar tentang energi bunyi, dan kita nanti insya Allah akan belajar bagaimana cara membuat sebuah mainan dan menghasilkan bunyi. Insya Allah ada di jurnal semuanya, dan di jurnal kita bisa belajar banyak hal. Dan juga nanti kita juga diajak belajar lagi mengenai bagaimana cara kita memahami atau memaknai sila-sila Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke ya, itu mungkin pengantar dari Ustadzah Nesya untuk belajar 2 pekan yang akan datang tentang upaya pelestarian, kemudian tentang energi bunyi, dan tentang Pancasila. Insya Allah itu cukup dari Ustadzah Nesya. Terima kasih banyak. Semoga kita senantiasa dikaruniai sehat oleh Allah dan segera dipertemukan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sudah normal, dan dalam keadaan yang iman dan Islam kita selalu dikuatkan. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun di rumah. Cukup sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.